Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa bertemu di kelas pembelajaran online pada pagi hari ini. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, pada keluarganya dan para sahabatnya. Semoga juga sampai kepada kita umatnya yang berusaha untuk istiqomah berada dalam jalan dakwahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya Anda semua? Sehat ya semua ya? Mudah-mudahan dalam limpahan kenikmatan sehat dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Perkenalkan sebelumnya, Ana dengan Ustadz Hendri yang mengampu mapel hadis. Baik. Kitab hadis yang kita pelajari adalah kitab Hadis Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi Abu Zakaria, atau dikenal dengan Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah di sebuah kampung bernama Kampung Nawa di daerah Damaskus yang sekarang adalah ibu kota dari Suriah. Imam Nawawi tinggal di Nawa hingga usia 18 tahun. Kemudian beliau memulai perjalanan ilmunya ya untuk menghadiri halaqah-halaqah ilmiah pada para ulama. Ya. Beliau bahkan sudah menghafal Al-Qur'an sebelum usia balik. Demikian sekilas dari biografi Imam An-Nawawi. Kita mempelajari kitab Arba'in Nawawi agar kita memahami kitab tersebut dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Serta kita juga akan menghafalkannya tidak hanya pada matanya, tapi juga pada sanadnya. Baik, kita akan mulai pada hadis pertama. Silakan Anda semua untuk melihat link yang sudah kami bagikan. Pada hadis yang pertama dibuka. Mari kita baca bersama-sama. An Amin Abi Hafsin Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Qal Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Artinya dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang menjadi inti dari ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berkata, dalam hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Sebabnya adalah bahwa perbuatan hamba terdiri dari perbuatan hati, lisan, dan anggota badan. Sedangkan niat merupakan salah satu bagian dari ketiga unsur tersebut. Diriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i bahwa dia berkata, hadis ini mencakup 70 bab dalam fikih. Sejumlah ulama bahkan ada yang berkata, hadis ini merupakan sepertiga Islam. Sebab dituturkannya hadis ini yaitu
ada seorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk dapat menikahi seorang wanita yang konon bernama Ummu Qais, bukan untuk meraih pahala berhijrah. Maka orang itu kemudian dikenal dengan sebutan muhajir Ummi Qais, orang yang hijrah karena Ummu Qais. Makna kata hijrah secara bahasa meninggalkan, sedangkan secara syar'i artinya meninggalkan negeri kufur menuju negeri Islam dengan maksud agar bisa mengamalkan syariat Islam, yakni hijrah dari Makkah ke Madinah. Kandungan hadis, niat merupakan syarat layak atau diterima atau tidaknya amal perbuatan, dan amal ibadah tidak akan menghasilkan pahala kecuali berdasarkan niat karena Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu pelaksanaan niat merupakan atau dilakukan pada awal ibadah dan tempatnya di dalam hati. Yang ketiga, ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala dituntut pada semua amal soleh dan ibadah kita. Selanjutnya, seorang mukmin akan diberi ganjaran pahala berdasarkan kadar niatnya. Berikutnya, semua perbuatan yang bermanfaat dan mubah boleh jika diiringi dengan niat mencari keridhaan Allah. Dan itu akan mendapatkan nilai ibadah. Dan yang membedakan antara ibadah dan adat atau kebiasaan rutinitas adalah niatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa niat merupakan bagian daripada iman karena dia merupakan pekerjaan hati, dan iman menurut pemahaman ahli sunnah wal jamaah adalah membenarkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Insya Allah demikian materi hadis pertama ini tentang niat. Untuk link materi ada di atas, yakni link materi hadis pertama dan video. Selanjutnya ada waktu untuk menghafalkan hadis pertama.